Pengembangan wakaf di Indonesia akan didorong bersamaan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Basnas, dan BWI pada tahun 2000, masyarakat kita memiliki tingkat literasi tentang wakaf masih dalam kategori rendah dengan indeks 50,48 dibanding indeks literasi tentang zakat yang sudah masuk dalam kategori sedang, yaitu 66,78. Selain itu, sekalipun memiliki potensi yang besar, wakaf belum difahami sebagai instrumen ekonomi syariah. Pengelolaan aset wakaf saat ini peruntukannya masih terfokus untuk tujuan sosial seperti penyediaan fasilitas pemakaman, masjid, ataupun musalla. Untuk itu, dalam rangka menuju kebangkitan wakaf produktif, menuju Indonesia Emas 2045, kita harus bekerja keras setidaknya dalam 5 rencana aksi. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran berwakaf. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran berwakaf harus terus dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur. Yang kedua, meningkatkan jumlah wakif dan harta wakaf melalui diversifikasi harta wakaf. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi nadhir, termasuk kompetensi dalam bidang bisnis dan usaha, serta kompetensi dalam menjalankan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip utama dari wakaf sehingga mampu mengelola aset wakaf secara profesional. Keempat, meningkatkan dampak manfaat bagi mauquf alaih. Dan kelima, memperkuat sinergi antar pengelola ZISWAF atau Islamic Social Fund, ISF, dan Islamic Commercial Fund, perbankan syariah. Dalam rangka menggalang dana wakaf seluas-luasnya, diperlukan diversifikasi harta wakaf. Pada waktu saya masih menjadi ketua MUI pada tahun 2002, MUI menetapkan fatwa tentang wakaf uang, cash wakaf, atau wakfun nuqud, termasuk surat-surat berharga yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, lembaga atau badan hukum, hukumnya jawaz atau boleh. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Berbeda dengan wakaf tanah, potensi wakaf uang dapat diperoleh dari donasi masyarakat secara luas. Jika wakaf tanah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu, dengan wakaf uang hampir setiap orang bisa menjadi wakif. Orang yang mewakaf dan memperoleh sertifikat wakaf uang dan dana yang diwakafkan itu tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi dan hasilnya akan bermanfaat untuk meningkatkan prasarana ibadah, pendidikan, dan kesejahteraan umum. Saya sangat mendukung inisiatif BWI untuk mencanangkan Wakaf Peduli Indonesia Kalisa sebagai gerakan wakaf nasional. Dengan gerakan nasional ini diharapkan pemahaman kesadaran masyarakat akan wakaf terus meningkat, diikuti dengan penggalangan dana wakaf yang semakin meningkat pula. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya ingin mendorong agar pengelolaan wakaf dilakukan secara lebih profesional dan kreatif dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan skala ekonomi umat. Saya mengharapkan Badan Wakaf Indonesia terus melakukan inovasi dari sisi pengumpulan maupun pemanfaatan wakaf, agar wakaf mampu mendorong pemberdayaan masyarakat,
peningkatan produktivitas, dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama dengan dunia usaha, pengembangan UMKM adalah beberapa contoh yang bisa dilakukan. Saya minta agar pengelolaan wakaf dapat memanfaatkan platform digital dan teknologi, baik untuk peningkatan kesadaran wakaf, untuk pengelolaan wakaf, serta pelaporan pemanfaatan wakaf. Hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi pengelolaan wakaf dan meningkatkan kredibilitas pengelola wakaf.